Dan inilah kisah Ashabul Kahfi, kisah para pemuda yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Daqyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu, mereka hanya beribadah kepada Allah. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi adalah Maksalmena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus dan Tamlika. Mereka ditawarkan berbagai kenikmatan, pemuda ini tetap menolak. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Daqyanus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah. Mereka berdoa agar Allah senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid. Keteguhan hati para pemuda ini juga dituangkan dalam firman Allah. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14. Dengan perlindungan Allah sehingga mereka kemudian tertidur dalam waktu yang lama di dalam gua. Diperkirakan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Afasus sudah beberapa kali berganti raja dan Raja Daqyanus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Ketika para pemuda terbangun, salah seorang pemuda bertanya, berapa lama kita tidur di sini? Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari, jawab pemuda yang lain. Sebagian dari 7 pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah yang tahu berapa lama kita tertidur. Setelah itu, salah satu dari mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ia kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah. Tidak ada lagi gerbang kota Afasus yang dihiasi ornamen dewa-dewi Romawi, bahkan hiasan yang ia jumpai puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah kota Afasus. Sungguh mengherankan, hanya dalam semalam atau beberapa hari negeri yang dipimpin Daqyanus sudah meninggalkan perbuatan menyembah berhala, pasar yang selama ini diketahuinya telah berubah drastis. Bukan hanya kios-kios yang tidak sesuai dengan letaknya semula, tetapi juga mereka yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun wajah para pengunjung dan pedagang yang dikenalnya. Orang-orang juga mulai melihatnya aneh. Mungkin karena pakaian yang dikenakannya. Persoalan mulai muncul ketika utusan ini membayar barang yang dibelinya. Si penjual terperanjat begitu melihat uang perak yang diterimanya. Seketika dia menolak uang itu karena sudah lama tidak laku. Bahkan, dia menuduh utusan Ashabul Kahfi ini sedang menipunya. Keributan di depan kios itu membuat beberapa petugas kerajaan mendekat. Mereka kemudian menangkap utusan tersebut. Setelah diinterogasi, utusan itu pun menceritakan siapa dirinya dan kawan-kawannya yang sedang menunggu di dalam gua. Keterangannya membuat takjub para petugas dan menteri kerajaan. Dia pun diberitahu bahwa Daqyanus sudah meninggal ratusan tahun silam.
Kini, negeri itu dipimpin Theodosius yang beriman pada ajaran Nabi Isa. Tersiarlah berita tentang orang-orang soleh penghuni gua bangkit lagi setelah 3 abad ditinggalkan. Orang-orang mulai berbondong-bondong menghampiri gunung tempat bersemayamnya gua Ashabul Kahfi. Mereka begitu bersemangat untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, utusan yang tadi ditugaskan pergi ke pasar telah kembali bersama para sahabatnya di dalam gua. Lautan massa memberi jalan kepada arak-arakan Theodosius, yang hampir sampai di lokasi Ashabul Kahfi. Ketika akan memasuki gua tersebut, sang raja melihat para penghuni gua sedang tidur lelap. Pada saat itulah, Allah mencabut nyawa pemuda-pemuda tersebut. Semuanya meninggal dunia dengan tenang, termasuk utusan yang sebelumnya turun ke pusat kota untuk membeli makanan dan bahkan anjing yang selama ini menjaga pintu gua itu. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini yang hasilnya akan dinikmati terutama di akhirat kelak. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat.